Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sistem yang telah kami bangun. Nah, yaitu sistem manajemen produktivitas dan study tracker. Nah, presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah struktur data. Nah, sebelum membahas lebih jauh, izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, mulai dari saya, perkenalkan saya Azlian Nisrina Afifah. Nah, dalam proyek ini saya berperan sebagai sistem arsitek, yang dimana saya bertugas untuk mendesain keseluruhan alur logika dari awal hingga akhir. Perkenalkan, nama saya Praja Restu. Sebagai core developer, saya bertanggung jawab membuat struktur utama program serta mengimplementasikan struktur data dan algoritma yang digunakan pada sistem ini. Perkenalkan, nama saya Maulana Akmal. Saya berperan sebagai fitur developer yang mana bertugas merancang, memprogram, menguji dan memelihara fitur baru dalam program ini. Lalu yang terakhir, perkenalkan saya Fabella Fernanditya sebagai analis dan dokumenter. Tugas saya di sini adalah sebagai penulisan laporan teknis, persiapan slide presentasi, serta koordinasi pengumpulan. Langsung saja, berikutnya di sini ada database, profile, dan model. Di sini kami menggunakan struktur array atau list item. Pemanfaatan struktur data sekuensial ini untuk menyimpan identitas utama pengguna dan daftar mata pelajaran. Manfaatnya adalah akses indeks data yang instan, penambahan data pelajaran yang dinamis, mendukung fitur pencarian dan pengurutan. Untuk berikutnya ada roadmap pembelajaran. Di sini kami menggunakan struktur linked list, implementasi modul roadmap, penggunaan linked list untuk memetakan alur belajar yang teratur. Setiap node mewakili satu topik atau modul pembelajaran, memungkinkan pengguna berpindah dari satu tahap ke tahap berikutnya secara logis dan berurutan. Lalu berikutnya untuk fitur riwayat, kita menggunakan sistem undo redo, menggunakan struktur stack FIFO atau last in first out. Setiap aksi manajemen tugas dicatat dalam tumpukan aksi, memungkinkan pengguna membatalkan atau undo atau mengulang redo tindakan terakhir dengan lebih cepat. Berikutnya, ada antrean tugas harian. Kami menggunakan struktur queue atau FIFO, yakni first in, first out. Memastikan tugas harian dikerjakan sesuai urutan, atau bisa disebut siapa cepat, maka dia akan lebih utama diproses. Lalu menjaga produktivitas tetap terstruktur sesuai dengan timeline. Untuk kategorisasi tugas terstruktur, kami menggunakan struktur binary search tree atau BST. Pembagian tugas berdasarkan kategori seperti contohnya kuliah, praktikum, proyek, dikelola menggunakan struktur pohon biner. Metode ini menjamin efisiensi dalam pencarian kategori tugas tertentu melalui in-order traversal yang menjaga data tetap terurut secara alfabetis. Lalu ini untuk rangkuman dari yang sebelumnya dijelaskan. Untuk fitur utama, struktur data, dan manfaat teknisnya bisa dilihat. Saya lanjutkan. Untuk implementasi algoritma utama di sini terbagi menjadi 3 poin utama. Yang pertama, sequential search, digunakan untuk pencarian presisi pada daftar mata pelajaran atau detail tugas spesifik. Lalu yang kedua ada merge sort, algoritma pengurutan stabil yang digunakan untuk menyusun daftar mata pelajaran berdasarkan kriteria tertentu. Dan yang terakhir ada quick sort, digunakan dalam modul manajemen tugas untuk mengurutkan deadline tugas secara cepat atau divide and conquer. Lalu berikutnya, untuk peta koneksi antar topik, kami menggunakan struktur graph, memodelkan relasi kompleks antar topik prasyarat, membantu pengguna memahami keterkaitan satu materi dengan materi lainnya, menggunakan algoritma breadth first search atau BFS untuk menelusuri seluruh koneksi topik dari akar pembelajaran dasar. Lalu, untuk optimasi dan performa sistem kurang lebih
85% efisiensi pencarian data. Ya, untuk validasi teknisnya, integrasi struktur data yang tepat seperti DST dan sorting berhasil meningkatkan kecepatan akses data secara signifikan dibandingkan metode pencarian konvensional pada dataset yang besar. Oke, mungkin untuk presentasi kali ini saya cukupkan dan untuk alur flowchart-nya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk Kamal boleh flowchart-nya tolong dimunculkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara garis besar bagaimana alur sistem yang kami buat ini bekerja. Nah, jadi secara garis besar ini flowchart ini itu yang menggambarkan alur kerja ya dari sistem yang kami buat, yaitu sistem manajemen produktivitas dan study tracker. Nah, di sini ketika nanti pengguna masuk ke menu utama, nanti di sana pengguna itu akan dihadapkan sama looping yang berisi 5 pilihan. Nah, di sini ada pilihan apa saja? Ada profil dan mata pelajaran, ada roadmap belajar, manajemen tugas, riwayat aksi, hingga nanti keluar dari program. Oke, boleh scroll ke bawah. Nah, di sini saya akan menjelaskan masing-masing percabangannya ya. Nah, di sini ada pilihan pertama, itu ada yaitu ada profil dan mata pelajaran. Nah, di pilihan menu pertama ini, di sini ininya adalah kita akan mengelola data dasar, dan di sini kita bisa melihat profil dari pengguna. Nah, di sini juga pengguna itu bisa melihat urutan belajar ya di sini. Nah, di sini bisa melihat urutan belajar. Nah, selain itu juga di pilihan pertama ini pengguna juga bisa mengelola mata pelajaran. Nah, di sini kita menyediakan sistem CRUD. Nah, mulai dari melihat daftar mata pelajaran, menambah, mengubah, hapus, hingga nanti mencari mata pelajaran tertentu. Oke. Nah, sekarang ada pilihan yang kedua. Nah, untuk opsi yang kedua ini kita berfokus pada roadmap belajar atau lebih ke panduan belajar. Nah, sebenarnya flowchart-nya itu cukup sederhana, yang dimana sistemnya itu hanya menampilkan urutan modul yang harus dipelajari dan juga peta prasyarat tiap topiknya. Nah, nanti ketika program itu dijalankan, nanti kita tuh ada topik-topik dan juga mata pelajaran yang bisa diurutkan. Nah, sehingga pengguna itu bisa tahu nih harus belajar apa sebelum masuk ke materi selanjutnya. Oke, boleh di-scroll ke bawah lagi. Nah, untuk menu 3 ini, nah ini adalah salah satu fitur yang paling kompleks. Nah, di pilihan ini, di opsi ketiga ini adalah menu manajemen tugas, yang alurnya itu nanti dipecah lagi menjadi beberapa bagian penting. Nah, di sini ada kelola tugas sama kategori. Nah, nanti sama itu seperti mata pelajaran, pengguna itu bisa menambah, mengubah, mencari, menghapus tugas beserta kategorinya. Nah, terus juga di fitur yang opsi 3 ini itu ada mengurutkan deadline. Nah, jadi nanti fitur ini tuh bisa mengurutkan tugas berdasarkan tenggat waktu yang terdekatnya. Nah, di sini nanti juga ada yang namanya sistem antrean tugas. Nah, di sini di flowchart ini ada di menu 3.2 ya. Ada di menu 3.2. Nah, di sini itu adalah alur yang sangat menarik. Nah, kenapa sangat menarik? Karena saat pengguna itu memilih ambil tugas hari ini, nah program itu menggunakan sistem antrean atau yang bisa kita bilang sebagai queue. Nah, pengguna ini nanti diberi opsi. Nah, jika tugas sudah dikerjakan, nah maka pengguna itu bisa pilih selesai. Nah, tapi jika misalnya pengguna itu belum selesai untuk mengerjakan tugas, maka pengguna bisa menunda. Dan secara otomatis itu sistem akan memindahkan tugas tersebut ke antrean paling belakang untuk dikerjakan nanti. Nah, selanjutnya di sini ada menu 4 yang terakhir. Nah, di sini menu 4 ini yaitu riwayat aksi. Nah, disinilah fitur undo dan redo itu tersedia. Nah, ini adalah fitur keamanan atau safety net bagi pengguna ya. Nah, program ini tuh merekam riwayat aksi yang dilakukan oleh pengguna. Nah, jadi jika misalnya nih pengguna itu melakukan kesalahan, misalnya salah hapus tugas misalnya pengguna tuh. Nah, jadi nanti mereka tuh bisa pakai menu ini gitu untuk melakukan undo atau dalam bahasa Indonesia itu membatalkan aksi terakhir. Nah, sebaliknya kalau misalnya
kalau misalnya pengen mengembalikan lagi si aksi yang tadi, nah ada yang namanya fitur redo. Nah, jadi kesimpulannya adalah rangkaian flowchart ini tuh jadi ngebangun semuanya dari seluruh sistem manajemen tugas dari awal hingga akhir ya. Jadi gak cuma sekedar catat tugas, tapi juga bisa mengimplementasikan logika struktur data yang bagus. Nah, seperti apa? Seperti tadi sistem queue untuk pengerjaan tugas dan juga sistem stack ini kita pakai untuk fitur undo redo dan untuk riwayat aksinya. Nah, nanti terakhir di situ ada pilihan menu 0 yang dimana nanti yang pastinya pengguna itu akan selalu berbalik lagi ke menu awal, ke pilihan menu utama. Nah, sehingga akhirnya nanti pengguna itu kalau misalnya ingin keluar dari program, maka pengguna itu bisa menginputkan angka 0 dan program pun selesai dijalankan. Nah, untuk penjelasan flowchart mungkin sampai sini saja. Nah, untuk penjelasan kode program akan saya serahkan kepada rekan-rekan saya. Di sini izin melanjutkan, saya akan menjelaskan menu pertama, yaitu profil dan mata pelajaran. Pada program ini digunakan untuk mengelola data profil pengguna dan data mata pelajaran. Menu ini dijalankan menggunakan menu 1. Pada bagian awal program, data profil disimpan dalam bentuk dictionary dengan variabel self profil yang berisi nama, NIM, dan jurusan. Sedangkan daftar mata pelajaran disimpan dalam list dengan variabel self mata pelajaran. Di dalam menu 1 terdapat 3 submenu. Yang pertama adalah lihat profil. Ketika pengguna memilih menu ini, program akan membaca dictionary self profil, kemudian menampilkan informasi seperti NIM dan jurusan. Submenu kedua adalah kelola mata pelajaran. Pada menu ini, pengguna dapat menambah, mengubah, menghapus, dan mencari mata pelajaran. Saat memilih tambah mata pelajaran, program menggunakan fungsi append untuk menambahkan data baru ke dalam list. Jika memilih ubah mata pelajaran, program mengakses data berdasarkan index list, kemudian mengganti nama mata pelajaran sesuai input pengguna. Pada menu hapus mata pelajaran, program menggunakan fungsi pop untuk menghapus dan menghapus data berdasarkan nomor yang dipilih. Sedangkan pada menu cari mata pelajaran, program menggunakan algoritma sekuensial. Sequential set, algoritma ini mencari data secara berurutan dari awal hingga data yang dicari ditemukan. Menu ketiga adalah urutan mata pelajaran. Pada bagian ini, program menggunakan algoritma merge sort untuk melalui fungsi merge sort. Algoritma ini mengurutkan seluruh data mata pelajaran berdasarkan abjad sehingga daftar menjadi lebih rapi dan mudah dibaca. Yang menu kedua selanjutnya yaitu roadmap belajar yang dijalankan oleh menu 2. Pada program ini menggunakan dua struktur data, yaitu linked list dan linked list digunakan untuk menyimpan urutan modul pembelajaran. Terus struktur data ini dipilih karena setiap modul saling terhubung melalui node sehingga urutan materi dapat dikelola dengan mudah. Objek linked list dibuat pada variabel roadmap jelas. Kemudian beberapa modul seperti dasar pemrograman, struktur data, algoritma basis data, dan pemrograman lanjut dimasukkan menggunakan fungsi insert. Ketika pengguna memilih lihat urutan modul, program memanggil fungsi display untuk menampilkan seluruh
tool sesuai urutan pembelajaran. Selain insert list, pada menu 2 juga digunakan graf untuk menggambarkan hubungan atau persyarat daftar materi pembelajaran. Graf dibuat pada variabel self serta graf DFS. Kemudian hubungan antar materi dibentuk menggunakan edge. Contohnya, dasar pemrograman harus dipelajari sebelum struktur data, kemudian struktur data menjadi dasar untuk mempelajari algoritma dan basis data. Saat pengguna memilih BFS, tetap prasyarat topik program menjalankan algoritma berdasar atau BFS mengalami fungsi BFS. Algoritma ini menampilkan urutan materi berdasarkan hubungan antar topik sehingga pengguna dapat memahami jalur yang benar. Jadi pada menu 1, program memanfaatkan dictionary untuk menyimpan profil list. Profil list yang ini. Mata pelajaran sequential search untuk mencari data dan match sort untuk mengurutkan mata pelajaran, sedangkan pada menu 2 menggunakan linked list untuk menyimpan data secara berurutan dan graf dengan algoritma berikut search untuk menampilkan hubungan atau antar materi. Dengan demikian pengguna dapat mengelola data dan mengikuti pembelajaran berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk menu 3 dan 4. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan menu 3, yaitu manajemen tugas. Pada menu ini terdapat 3 struktur data utama, yaitu queue, binary search tree, dan algoritma quicksort. Nah, yang pertama ada queue atau antrian tugas. Pertama, saya membuat kelas queueNode. Kelas ini digunakan untuk menyimpan data tugas dan pointer ke node berikutnya. Kemudian dibuat kelas queue. Di sini terdapat 2 pointer, yaitu PORN merujuk tugas paling depan dan rear menunjuk tugas paling belakang. Selanjutnya menambah tugas. Saat pengguna memilih tambah tugas, program menjalankan self.tugas. Metode enqueue akan menambahkan tugas ke bagian paling belakang antrean. Karena queue menggunakan konsep WIPO, first in first out, tugas yang pertama masuk akan menjadi tugas pertama yang dikerjakan. Selanjutnya mengambil tugas hari ini. Pada menu 3.2 digunakan tugas underscore sekarang untuk melihat tugas yang berada di paling depan. Jika pengguna memilih selesai, maka program menjalankan self tugas underscore queue. Metode dequeue akan menghapus tugas yang berada di depan antrean. Selanjutnya menunda tugas. Jika memilih tunda, program melakukan tunda sama dengan set.tugas dequeue, yang artinya tugas paling depan diambil terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke bagian paling belakang. Selanjutnya binary search tree BST ini biasanya digunakan untuk menyimpan kategori tugas. Kemudian kategori awal dimasukkan menggunakan self.category underscore bst.insert self.category underscore bst.search praktikum. Setiap kategori ini disimpan berdasarkan aturan binary search tree, yaitu nilai yang lebih kecil berada di kiri, sedangkan nilai yang lebih besar berada di kanan.
Selanjutnya, menampilkan kategori. Untuk menampilkan kategori digunakan self.category underscore bst traversal in order menghasilkan kategori dalam urutan alfabet. Selanjutnya ada mencari kategori. Untuk mencari kategori digunakan self.category underscore bst.search. Program akan menelusuri pohon hingga kategori ditemukan. Selanjutnya ada menghapus kategori. Untuk menghapus digunakan self.category bst delete node. Metode ini akan menghapus node sesuai aturan binary search. 3. Ada quick sort. Pada menu 3 terdapat fitur mengurutkan deadline. Program menjalankan hasil sama dengan algoritma quick sort task. Quick sort bekerja dengan memilih satu data sebagai pivot, kemudian menjadi data menjadi 3 bagian, yaitu pertama lebih kecil dari pivot, sama dengan pivot, dan lebih besar dari pivot. Pada akhirnya adalah daftar tugas yang sudah terurut berdasarkan deadline. Selanjutnya di menu keempat, digunakan untuk fitur undo dan redo menggunakan struktur data stack. Pertama stack dibuat kelas stack node, kemudian dibuat kelas stack, variabel top menunjukkan data yang berada di paling atas. Stack menggunakan konsep LIFO, yaitu last in first out, yaitu data yang terakhir masuk akan keluar dahulu. Terus ada push. Saat pengguna melakukan aksi, misalnya menambah tugas, program menyimpan riwayat menggunakan self.undo stack. Metode push menambahkan data ke bagian atas stack. Undo. Ketika memilih undo, program menjalankan aksi sama dengan self.undo stack.pop. Metode pop mengambil aksi terakhir dari stack undo. Setelah aksi dibatalkan, data tersebut dipindahkan ke stack redo. Jika pengguna memilih redo, program mengambil data dari stack redo. Kemudian aksi dijalankan kembali dan disimpan lagi ke stack undo. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk baik, untuk demonya bisa langsung dijalankan saja untuk hasil outputnya. Ini adalah hasil output dari sistem program kami. Di sini saya akan menampilkan profil dan mata pelajaran, yaitu menu satu ya. Kita pilih di sini satu, lalu kita pilih untuk lihat profil, ketika masukkan satu lagi. Nah, di sini karena di atas sudah ada isinya yang namanya Udin Samsudin dengan berikut dengan jurusan informatika. Lalu kedua, kelola mata pelajaran. Di kelola mata pelajaran kita bisa melihat mata pelajaran, terus mata pelajaran,
dan yang terakhir kita mata pelajaran. Kita yang pertama dulu. Di atas sudah diisi matematika, pemrograman, dan basis data. Lalu kita bisa menambah menambah mata pelajaran. Kita masukkan mata pelajaran yang baru. Kita masukkan statistika. Lalu di sini mata pelajaran sudah berhasil ditambahkan. Lalu kita bisa mengedit atau mengganti nama pelajaran. Kita pilih dulu ID yang ada di mata pelajaran. Kita misalnya 4. Nah, di sini kita merubah mata pelajarannya menjadi matematika. Data berhasil ubah. Lalu kita lihat apakah berhasil. Nah, kita sudah berhasil mengubahnya. Nah, yang terakhir cari mata pelajaran. Masukkan nama mata pelajaran yang dicari. Nah, ketika sudah dicari maka akan ditemukan ini. Karena pada menu 1 sudah selesai, lanjut ke menu 2. Di sini ada roadmap belajar. Kita pilih satu untuk lihat urutan modul. Di sini ada urutannya, yaitu yang pertama data pemrograman, struktur data, algoritma, basis data, dan pemrograman lanjut. Yang kedua ada peta prasyarat. Di sini ada dasar pemrograman, struktur data, algoritma, basis data, dan program lanjut. Dan selanjutnya untuk menu 3 dan 4 dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk menu ketiga, saya akan masuk untuk kemudian saya mau masuk ke menu ketiga. Masuk ke alur tugas. Lalu pilih tambah tugas. Untuk nama tugasnya saya membuat laporan basis data. Untuk mata pelajaran saya masukkan basis data. Deadline-nya 2026 bulan 7 tanggal 10. Nah, sekarang tugas berhasil ditambahkan. Kita coba lagi, tambah satu lagi tugasnya. Tambah tugasnya praktikum Python.
Untuk mapelnya pemrograman. Bulan 7 tanggal 5. Nah, sekarang kita coba cari tugas. Kita coba cari untuk yang tadi Python. Nah, eh, program langsung menemukan tugas yang telah kita tambahkan tadi. Kita coba masuk ke urutkan deadline. Pilih dulu 0 untuk kembali ke menu 3. Nah, outputnya langsung keluar di struktur data yang digunakan di sini menggunakan quicksort. Kita coba kembali. Menu 3. Masuk ke ambil tugas hari ini. Outputnya langsung keluar laporan basis data. Kita coba pilih untuk tunda. Nah, untuk tugas basis data langsung dipindahkan ke urutan paling belakang. Nah, sekarang tugas yang muncul menjadi praktikum Python. Kita coba kembali lagi. Kita kelola kategori tugas. Pilih satu. Nah, kategori. Outputnya langsung keluar. Kita coba untuk cari kategori. Kita coba masukkan kuliah. Outputnya langsung ditemukan. Kita kembali, kita masuk ke menu keempat. Kita coba pilih undo.
Nah, untuk perubahan terakhir yang kita tambahkan akan langsung dibatalkan sebelum kita melakukan perubahan yang terakhir. Terus ke Ridu. Nah, perubahan yang tadi dibatalkan berhasil dikembalikan. Nah, mungkin untuk menu 4 sudah selesai dijelaskan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita sudah berada di penghujung presentasi ya, teman-teman. Jadi, sebelumnya kami terima kasih karena telah memperhatikan demo sekaligus penjelasan kami dari awal. Mohon maaf apabila kami terdapat kesalahan dan juga mungkin terjadi kesalahan kata atau kalimat yang menyinggung teman-teman sekalian dan juga para penonton. Jadi cukup sekian untuk presentasi kami hari ini. Kami semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.